Kak, kita sekarang mau jalanin treatment apa? Ya, kita mau jalani treatment singing ball, ya singing ball ya dok ya. Singing ball ya. Jadi singing ball ini manfaatnya adalah untuk membuat otak kita jauh lebih rileks. Jadi cara kerjanya itu Sistem syaraf juga ya dok ya. dia menurunkan gelombang otak biasanya kan. Otak kita ini ada 4 gelombang tadi udah dijelaskan. Gelombang beta ketika kita sadar, begitu turun satu tingkat itu nama alfa. Alfa itu kita begitu fokus satu titik itu alfa. Di bawahnya lagi namanya gelombang theta. Jadi kita bermain di gelombang theta. Delta itu orang tidur. Jadi theta itu orang nggak tidur tapi mereka mendengar suara. Jadi disitulah baru kita nanti kasih suara-suara biar lebih rileks. Kadang-kadang bisa kita selipkan dengan sugesti positif kata-kata. Itu bisa masuk langsung ke alam bawah sadarnya. Itu dan permanen. Tidak ada filter. Tidak ada fungsinya. Yuk, kita mulai ya. Jadi terapi ini aku sambil pegang tasbih sambil zikir ya. Mungkin bisa ditiru di rumah buat teman-teman di rumah. Bagus, sambil berdoa, agama yang punya masing-masing lebih bagus lagi. Oke Kak Zeda, boleh diceritain tadi habis melakukan treatment apa? Ya, jadi tadi aku melakukan dua jenis treatment, yaitu slim treatment untuk pelangsingan badan dan juga treatment untuk mengatasi depresi. Jadi beberapa bulan lalu kan, tahun lalu tuh kan aku didiagnosa dokter depresi berat, dan itu berat badanku sudah hampir obesitas nggak sih dok? Sudah hampir 80 kilo ya, 80 kilo. Jadi aku bingung cara nurunin berat badan gimana. Aku stres banget karena dikit-dikit makan dan nurunin sekilo aja tuh udah luar biasa sulitnya. Dan akhirnya ketemu sama dokter Frankie. Alhamdulillah berat badanku sekarang, percaya nggak percaya ya, dalam 1 bulan 2 bulan turun udah hampir 15 kilo. Intinya udah 10 kilo lebih. Dan itu aku cuma menjalani treatment yang simpel banget. Nah, treatmentnya apa aja nanti dijelasin sama dokter Frankie. Intinya di situ ada treatment tradisional dan juga ada pengobatan lah dari dokter. Dan aku juga menjalani diet ketat ya, puasa dan menjaga pola makan. Nih mungkin dokter Frankie yang bisa ngejelasin. Jadi ada 2 treatment ya, slim treatment pelangsingan sama treatment depresi berat. Itu aku pakai metode hipnoterapi sama akupuntur sama singing ball. Nah, nanti jelasnya dokter Frankie deh. Jadi untuk slimming itu sebenarnya kita mesti cari dulu faktor penyebabnya apa nih penyebabnya. Jadi beda tiap dokter, mungkin beda terapi, beda treatment, terus kita mungkin beda pendekatannya beda ya, secara pendekatannya. Nah, jadi waktu ternyata singkat cerita, kemudian kan biasa ada anamnesa dulu. Anamnesa itu Mbak Jedanya cerita tentang segala macam masalahnya. Nah, ternyata beliau kebetulan didiagnosa oleh dokter psikiater dalam keadaan depresi. Nah, depresi itu bikin dia nafsu makannya meningkat. Setiap kali depresi dia makan, akhirnya berat badannya berlebihan atau berlebih gitu ya. Nah, jadi waktu pertama datang, akhirnya kita lakukan pemeriksaan dulu dengan alat namanya quantum analyzer. Jadi maksudnya dengan alat itu, jadi kuantum itu kan bagian terkecil dari suatu partikel gitu ya. Jadi kalau di fisika, jadi kayak misalnya cahaya, kuantumnya itu adalah foton. Kalau listrik, kuantumnya itu adalah elektron. Nah, jadi ternyata kalau misalnya segala sesuatu bisa diukur dengan gelombang. Nah, posisi dari organ-organ tubuh itu, jadi posisinya, momentumnya, energinya itu bisa diukur dalam bentuk panjang gelombang. Jadi si alat ini dia memantulkan dengan teknologi kuantum, dipantulkan gelombangnya ini yang diukur. Nah, ini mirip dengan tes DNA, tapi ya
beda untuk hasilnya itu persentase akuratnya itu beda gitu ya. Tapi ya mirip-mirip seperti itu. Jadi ini untuk mengetahui satu kesehatan organ-organnya, kedua untuk tahu apakah ada kemungkinan hidden disease, maksudnya apakah ada kemungkinan sakit yang akan bisa dialami akan datang kalau dia nggak menjaga organ-organ tersebut gitu ya. Nah begitu udah ketahuan, nanti setelah itu di terapi kebetulan untuk slimmingnya itu kita menggunakan metode tadi IS digabung sama WES. Jadi IS-nya itu akupuntur, akupunktur, kemudian dibantu dengan singing bowl sama dokter Rudi itu. Oke, tadi ada yang menarik tuh dok, singing bowl ya kalau nggak salah ya. Itu memang ada pengaruh ke rasa pengobatan atau depresi gitu? Memang kan dari awal kan pemeriksaan kan dilakukan tuh magnetic analysis dulu ya. Setelah dapat hasil itu baru kita menentukan next step-nya seperti apa kan. Dilakukan singing bowl kenapa? Karena kebetulan Mbak Aziza sendiri kan didiagnosis oleh dokter psikiaternya bahwa dia depresi berat. Jadi kita lakukan dengan singing bowl, kita membantunya. Kenapa? Tujuannya biar pasiennya datang itu dia dalam keadaan relax. Kita perlu apa? Singing bowl itu kan dia kita menggunakan mangkuk, kita menggunakan suara frekuensi tertentu. Jadi bikin pasiennya tuh biar lebih relax, terus ya frekuensi otaknya pun dia lebih turun sampai ada kasus tertentu tuh pasien malah sampai tertidur sebelum dilakukan treatment selanjutnya. Jadi kita bikin pasien relax, baru setelah itu kita lakukan kombinasi akupunkturnya. Untuk apa? Untuk mungkin kita bantu bisa buat relaxnya juga, untuk mungkin dia kalau ada masalah tidur kita bantu untuk biar tidurnya juga lebih enak. Terus juga untuk pelajaran ini kan ada slimming ya, kita untuk bantu akupunktur slimming juga. Setelah itu baru nanti kita lakukan terakhir sesi penutup itu baru kita lakukan namanya hypnoslimming. Jadi tujuannya apa hypnoslimming? Berarti kita mensugesti pasien, karena Mbak Jeda ini kan kalau dia agak stres, jadi beliau dia makan terus, itu otomatis. Jadi seperti tidak bisa otomatis, tidak bisa ditolak. Itu stres makan, jadi nggak ada kontrolnya. Jadi kita lakukan hypnoslimming supaya apa? Supaya kita kasih batas-batas tertentu. Jadi dia makan dengan kita kasih sugesti yang positif, tapi ingat ya, itu pun harus dengan seizin pasien. Makanya pada kasus itu benar yang memegang peranan penting sebenarnya sih Mbak Jeda sendiri. Beliau memang niat sungguh-sungguh memang pengen, oke dok, saya pengen kurus, saya pengen depresi saya hilang, saya pengen ini. Jadi kita begitu dia oke, setuju, baru kita hasilnya lebih maksimal. Memang saat itu tuh sedepresi apa sih kak? Depresi beratnya tuh udah sampai fatal ya, maksudnya sudah menuju ke titik self harm gitu. Jadi berusaha untuk menyakiti diri, bahkan aku sampai berusaha untuk bunuh diri ya, sayat nadi segala macem. Itu kan udah, makanya diagnosanya bukan depresi ringan atau sedang, udah masuk ke depresi berat. Dan aku tuh nangis tuh nggak berhenti, stres makan. Jadi aku mikir gitu, aduh ini kayaknya kalau nggak terkontrol obesitas nih gue. Ya udah, akhirnya ya alhamdulillah sih ketemu sama dokter Frankie sama dokter Rudi ini, masya Allah. Jadi aku juga pakai teknik tradisional, akupuntur, ya, teknik hipnoterapi juga, dan juga pengobatan juga. Ada yang namanya suntik kombinasi lah, suntik penghancur lemak lah.